Dari itu para ulama yang disebutkan ulama itu juga sumber hukum Islam. Itu kan cuma ucapan ulama, itu kan cuma dawuh ulama. Ulama nggak sekedar bicara, itu bersumber di Quran dan hadis yang disahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian, para bapak, para ibu, kita ketika mencari hukum Islam ini tidak cukup hanya langsung ngambil Quran dan hadis, harus melalui ulama-ulama mujtahidin. Kalau kita tidak tingkatan sampai mujtahid, yaitu bertanya kepada ulama-ulama mujtahidin yang menggunakan metode ijma dan metode qiyas. Inilah yang kemudian menjadi acuan dalam Nahdlatul Ulama, ya, fiqh nahdhiyahnya, akidahnya adalah mengikuti apa yang dipahami oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Fikihnya madzhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Yang tentu para ulama itu menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan yang ketiga, tasawufnya mengikuti yang dipahami oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ini lengkap, Pak. Ada tuntunannya kepada kita. Maka dari itu, kita mengikuti sumber-sumber hukum Islam sesuai yang dianjurkan oleh para ulama-ulama mujtahidin. Baiklah para bapak, para ibu, untuk selanjutnya hal-hal yang detail-detail itu ijtihadi, merupakan ijtihad para ulama. Kalau benar mendapatkan 2 pahala, salah pun tidak dimurkai, masih mendapatkan 1 pahala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum dilanjutkan, barangkali ada pertanyaan, monggo kami persilahkan. Monggo. Bagaimana Ustadz kalau salat subuh ini, kalau menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i kan harusnya qunut. Kalau menurut Imam Hambali, tidak qunut. Apa pernah Rasulullah di masa Rasulullah tidak pernah qunut, Ustaz? Gitu. Karena yang kedua, ini kan suami istri kan sudah mutlak halal. Bagaimana kalau dipegang apa sih buduk lagi apa enggak, Ustaz? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Qunut itu disyariatkan oleh Allah dan juga dikerjakan oleh Rasulullah. Yang berbeda apakah qunut itu, kemudian qunut subuh itu sunnah atau tidak sunnah. Yang sepakat itu adalah qunut nazilah. Ada sebuah riwayat dalam kitab Bulughul Maram, kana yaknutu hatta faraqad dunya. Rasulullah itu berkunut sampai meninggal dunia. Nah itulah yang dikatakan dalil oleh Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Walaupun tidak kunut sah sholat subuhnya, tapi sunnahnya kunut itu indah Syafi'i. Indal Hambali, ini menurut Imam Hambali ini bukan kunut subuhnya, tapi karena nazilah, satu kejadian. Jadi, kalau sudah tidak ada kejadian, tidak harus kunut. Sehingga kalau memang tidak ada kejadian sholat subuh tiap harinya, tidak harus kunut. Cukup hanya ruku langsung sujud saja. Nah inilah berbeda seperti ini karena memahami dalam masalah dalil tadi. Lalu bagaimana? Sekali lagi masalah khilafiyah. Yang kunut monggo, yang enggak kunut, yang salah. Yang enggak sholat subuh. Yang kedua, suami istri itu bukan mahram, tapi halal berkumpul. Bukan mahram. Kalau sudah mahram nggak boleh dinikahi. Nggih. Sehingga kalau orang punya wudu indah Syafi'i, menyentuh walaupun tidak syahwat, itu batal wudunya. Aula mastumun nisa. Tapi indal Hambali kalau tidak syahwat nggak batal. Baru kalau syahwat itu yang batal. Sehingga kalau suami istri habis sholat, suaminya jadi imam,
istrinya bermakmum, salaman kepada suaminya, langsung menyentuh, indah Syafi'i itu batal wudhunya. Kalau indal Hambali enggak batal kalau enggak syahwat. Yang baik gimana? Al-khuruj minal khilaf. Kalau bermakmum mau salaman dengan suaminya, dilapisi rukuhnya, enggak langsung nyentuh. Ya, di dalam ruku. Menunjukkan istrinya hormat pada suami. Bagus. Soal nanti ingin nyentuh langsung, bukan setelah sholat. Nanti malam-malam aja. Itu halal itu ya. Jelas ya? Monggo selanjutnya. Ya, tanya Ustaz ini Ustaz. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pelajaran yang lalu pernah disampaikan bahwa Allah itu sifatnya kamal gitu Ustaz. Tetapi mengapa sekarang masih ada sifat wujud kita bakok dan terusnya? Apa dengan adanya sifat wujud kita bakok apa malah nggak membatasi itu Ustaz? Ini satu. Yang kedua juga pernah diterangkan bahwa orang yang sholat jamaah istiqomah 40 hari akan diselamatkan dari azab dan diselamatkan dari siksa api neraka. Pertanyaannya adalah apa ini dawuh ulama ataukah ini adalah dawuhnya Rasulullah Ustaz? Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah itu kulul kamal min Allah. Semua sifat kesempurnaan itu milik Allah. Nah, untuk memahami sifat-sifat Allah, Imam Asy'ari itu mencoba untuk merumuskan. Ya, apa rumusannya? Oh, Allah wujud kita baqa mukhalafat lil hawadisi qiyamuhu sihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu haya sama basah qadiran murida aliman hayya sami'a basiran mutakallim. Ini sifat Allah yang dirumuskan oleh Abul Hasan Asy'ari untuk memudahkan mengenal Allah. Tapi sifat Allah bukan hanya yang 20. Kulul kamal lillah. Semua sifat kesempurnaan itu milik Allah. Sunnah akad nikah di dalam kata Rasulullah, waj'aluhu fil masajid wadribuhu bidufuf. Jadikanlah itu pernikahan itu di masjid dan tabuhlah dufuf terbang.